Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah distribusi logistik menggunakan SPL dan software GeoGebra. Sebelum kita memulai ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karisri Taidina dengan NIM 1020324000056. Perkenalkan, saya Keiza Aulia dengan NIM 10203243002. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Distribusi barang yang efisien adalah komponen penting dalam logistik untuk mengelola rantai pasok yang optimal. Mendistribusikan produk dari berbagai gudang ke berbagai toko agar terpenuhi merupakan masalah utama. Problem transportasi adalah salah satu kasus nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep seperti sistem persamaan linear, matriks, dan ruang vektor. Dengan menggunakan pendekatan matematis ini, dapat memodelkan permasalahan distribusi menjadi sistem persamaan linear yang menunjukkan hubungan antara kapasitas gudang, permintaan toko, dan jumlah barang yang diinginkan. Next. Adapun tujuan dari makalah ini, yang pertama, untuk menjelaskan cara penggunaan SPL dan matriks untuk menyelesaikan masalah distribusi logistik. Yang kedua, untuk menunjukkan cara menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tentang distribusi barang. Yang ketiga, untuk meningkatkan eh, pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi nyata matriks dan vektor di bidang logistik. Yang keempat, untuk memberikan contoh kasus yang dianalisis menggunakan konsep matematis dan bantuan teknologi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Eh, Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam makalah ini ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana menggunakan SPL untuk mensimulasikan masalah distribusi dari barang ke toko. Yang kedua, ada bagaimana menyelesaikan sistem ini sehingga masalah terselesaikan. Dan yang terakhir, bagaimana menyelesaikan dan memvisualisasikan masalah distribusi logistik dengan bantuan GeoGebra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari sistem persamaan linear, matriks dalam distribusi, dan juga GeoGebra. Sebelum kita masuk ke metode yang akan kami gunakan, kita harus tahu konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi jumlah stok permintaan dan kapasitas pengiriman adalah beberapa hubungan dan batasan yang saling berkaitan saat barang didistribusikan dari gudang ke berbagai lokasi alat bantu seperti matriks dan SPL. Nah, matriks dan SPL ini digunakan untuk menangani semua kondisi secara matematis. Begitupun juga penggunaan software, yaitu GeoGebra, juga dapat memudahkan kita dalam memecahkan masalah sistem persamaan ini ataupun matriks. Jadi di sini kami menggunakan GeoGebra untuk memudahkan kami menghitung SPL maupun matriks. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan sistem persamaan linear atau SPL itu adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear dengan sejumlah variabel yang saling berkaitan. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Misalkan sebuah gudang ingin mengirim barang ke dua toko dengan batasan total barang yang tersedia yaitu 100 unit. Toko pertama membutuhkan 40 unit, toko kedua membutuhkan 60 unit. Jadi di sini toko pertama itu X dan toko kedua adalah Y. Untuk SPL-nya dapat dituliskan sebagai X tambah Y sama dengan 100. Ini adalah total stok gudang. Dan X sama dengan 40. Ini adalah permintaan toko pertama.
Nah, jadi ya inilah bagaimana cara menuliskan SPL. Jadi, jika X adalah jumlah barang yang dikirim ke toko pertama dan Y adalah ke toko kedua, maka SPL seperti yang sudah saya gambarkan ini. Oke, lanjut ke matriks. Jadi, di sini matriks adalah kumpulan angka ataupun biasanya isinya itu ada koefisien dari variabel dalam SPL yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan menyusun SPL ke dalam bentuk matriks, proses eliminasi dan penyelesaian dapat dilakukan lebih efisien. Jadi, lebih memudahkan kita lah dibanding dengan bentuk SPL tadi. Nah, jadi sangat memudahkan kita baik secara manual maupun dengan bantuan software. Jadi saya juga sudah memberikan contoh, yaitu SPL yang sudah kita buat tadi. Jika dituliskan ke dalam matriks, bentuknya adalah sebagai seperti biasa, matriks itu dibuat dengan bentuk tanda kolom ya. Jadi 1110 dikali matriks XY sama dengan matriks 140. Jadi bentuk ini tuh memudahkan kita untuk melakukan operasi baris elementer ataupun menggunakan metode seperti eliminasi Gauss-Jordan untuk menemukan solusi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan software GeoGebra yang akan kami gunakan. Jadi GeoGebra itu adalah perangkat lunak matematika yang dapat mendukung berbagai fitur seperti aljabar, grafik, maupun SPL. Jadi, GeoGebra ini memungkinkan kita untuk menyusun dan menyelesaikan SPL secara otomatis. Jadi, kita nggak perlu waktu yang panjang untuk menghitung manual seperti yang teman saya lakukan tadi, karena menurut saya waktunya cukup panjang dan lumayan sulit gitu. Dan kita juga bisa menampilkan bentuk visual dari penyelesaiannya, tergantung kita mau apa yang kita perlukan. Lalu kita juga bisa mengevaluasi efisiensi dan hasil dengan cepat, seperti yang saya bilang tadi. Jika kita lakukan dengan manual, seperti yang teman saya jelaskan, itu memakan waktu yang lama. Di sini kita gunakan fitur CAS atau Computer Algebra System pada GeoGebra yang akan kami gunakan. Oke, next. Selanjutnya, ada studi kasus masalah distribusi dan penyusunannya dalam bentuk SPL dan matriks. Kasusnya itu ada sebuah perusahaan memiliki dua gudang, gudang satu dan gudang dua, yang akan mengirimkan barang ke tiga toko, toko satu, toko dua, dan toko tiga. Berikut ada informasi jumlah stok dan permintaan. Yang pertama, gudang satu untuk toko satunya kita belum tahu ada berapa, toko duanya juga sama, toko tiganya juga sama, tetapi memiliki kapasitas gudang 70 unit. Untuk gudang kedua, toko satunya kita belum tahu ada berapa, toko duanya pun sama, toko tiganya pun sama, tetapi memiliki kapasitas gudang 80 unit. Sedangkan untuk permintaannya toko satu Sedangkan untuk permintaan toko satu ada 50 unit, toko 2 60 unit, toko 3 40 unit. Tujuan kasus ini adalah untuk menentukan beberapa unit barang yang harus dikirim dari masing-masing gudang ke masing-masing toko, agar permintaan di setiap toko terpenuhi dan jumlah pengiriman dari setiap gudang tidak melebihi kapasitasnya. Hmm. Selanjutnya ada penyusunan variabelnya. Yang pertama ada X11 barang dari gudang satu ke toko satu. Yang kedua ada X12 barang dari gudang satu ke toko 2. Selanjutnya ada X13 barang dari gudang satu ke toko 3. Selanjutnya ada X21 barang dari gudang 2 ke toko satu. Selanjutnya ada X22 barang dari gudang 2 ke toko 2. Selanjutnya ada X23 barang dari gudang 2 ke toko 3. Selanjutnya ada penyusunan sistem persamaan linear. Berdasarkan kondisi gudang dan permintaan toko yang diperoleh, sistem persamaan sebagai berikut. Pertama ada persamaan kapasitas gudang. X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 70, yang artinya gudang satu maksimal 70 unit. Yang kedua ada X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80, yang artinya gudang 2
memenuhi 80 unit. Yang kedua ada persamaan permintaan tokoh. Yang pertama ada X11 tambah X21 sama dengan 50, yang artinya toko satu membutuhkan 50 unit. Yang kedua ada X12 tambah X22 sama dengan 60, yang artinya toko 2 membutuhkan 60 unit. Dan yang terakhir ada X13 tambah X23 sama dengan 40, yang artinya toko 3 membutuhkan 40 unit. Adapun penyusunan matriks SPL-nya memiliki urutan variabel X11, X12, X13, X21, X22, dan X23 yang memiliki matriks 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, dikali X11, X12, X13, X21, X22, X23 sama dengan matriks 70, 80, 50, 60, dan 40. SPL ini menyatakan bahwa baris 1 sampai 2 adalah batas stok dari gudang. Baris 3 sampai 5 adalah permintaan dari toko. Adapun penyelesaian manual seperti sistem persamaan linear. Menyelesaikan sistem persamaan secara manual menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan atau substitusi. Memiliki sistem persamaan X11 plus X12 plus X13 sama dengan 70. Itu untuk gudang satu. Untuk gudang 2, X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80. Dan untuk toko satu, X11 tambah X21 sama dengan 50. X12 tambah X22 sama dengan 60. Toko 3 sama X13 tambah X23 sama dengan 40. Langkah pertamanya adalah eliminasi dan substitusi. Yang pertama ada X11 plus X21 sama dengan 50 menjadi X21 sama dengan 50 minus X11. Selanjutnya X12 tambah X22 sama dengan 60 menjadi X22 sama dengan 60 minus X12. Terakhir ada X13 tambah X23 sama dengan 40 yang menjadi X23 sama dengan 40 minus X13. Lalu kita substitusikan ke persamaan gudang. Untuk gudang satu, X11 tambah X12 tambah X13 menghasilkan 70 yang artinya tetap. Untuk gudang 2, X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80 yang artinya tetap. Lalu kita substitusikan menjadi 50 minus X11 tambah 60 minus X12 tambah 40 minus X13 sama dengan 80. 150 minus X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 80 menjadi X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 70. Karena hasilnya sama seperti persamaan 11, berarti persamaan ini bersifat dependen. Dan 5 persamaan lagi bersifat independen, yang artinya solusi akan tak tunggal atau berparameter. Langkah kedua, kita menentukan solusi parametrik. Misalkan, X13 sama dengan T atau parameter bebas. Lalu, X23 sama dengan 40 min T, karena kenapa X23 sama dengan 40 min T? Karena X11 tambah X12 tambah T sama dengan 70 menjadi X11 tambah X12 sama dengan 70 minus T. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, X21 sama dengan 50 minus X11. Yang ketiga ada X22 sama dengan 60 minus X12 minus X12. Lalu kita substitusikan
2 dan 3 ke kapasitas gudang 2. Yang mana X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80 menjadi 50 minus X11 tambah 60 minus X12 tambah 40 minus T yang menghasilkan 80. Selanjutnya 150 minus X11 minus X12 minus T sama dengan 80 menjadi X11 tambah X12 tambah T menghasilkan 70. Yang artinya sama dengan persamaan 1. Selanjutnya langkah 3, mengambil nilai T tertentu untuk dapatkan solusi spesifik. Misalnya, ambil T sama dengan 10, maka X13 sama dengan 10 dan X23 sama dengan 30. Dari X11 tambah X12 sama dengan 70 minus T sama dengan 60. Maka kita ambil contoh dari X11 sama dengan 20. Maka X12 sama dengan 40. Sedangkan X21 sama dengan 50 min X11 sama dengan 30. X22 sama dengan 60 minus X12 sama dengan 60. Memiliki hasil pengiriman gudang satu ke toko satu memiliki jumlah barang 20. Gudang satu ke gudang satu ke toko 2 memiliki barang 40. Gudang satu ke toko 3 memiliki jumlah barang 10. Gudang 2 ke toko satu memiliki jumlah barang 30. Gudang 2 ke toko 2 memiliki jumlah barang 20. Dan yang terakhir, gudang 2 ke toko 3 memiliki barang 30. Baik, lanjut kita akan menyelesaikan SPL menggunakan GeoGebra. Oke, maaf. Kita lanjut aja langsung. Saya ingin stop share dulu. Apakah udah terlihat, Kay? Sudah. Baik, di sini saya akan hapus dulu ya. Maaf. Baik, di sini langkah pertama yang pasti membuka website GeoGebra dan gunakan yang cas seperti di sini tadi. Lalu kita masukkan SPL yang sudah teman saya cari tadi, yaitu untuk X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 70. Cara memasukkannya adalah kita gunakan kode EQ1.2. Kita masukkan variabelnya, kita bedakan menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Jangan lupa klik enter di setiap kode yang sudah dibuat. Lalu yang kepersamaan kedua yaitu X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80. Begitu juga cara kita memasukkan kodenya. Di sini saya akan bedakan variabelnya dengan A, B, C sama dengan 80. Klik enter di setiap kode. Lanjut ke persamaan ketiga X11 tambah X21 sama dengan 50. Berarti seperti ini. X tambah A sama dengan 50. Dan klik enter. Lanjut ke persamaan keempat yaitu X12 tambah X22 sama dengan 60. Untuk EQ 4-nya berarti Y tambah B sama dengan 60 gitu. Klik enter juga di setiap kode. Selanjutnya ke persamaan kelima X13 tambah X23 sama dengan 40. Berarti EQ 5-nya adalah Z ditambah C sama dengan 40. Setelah semua SPL sudah kita masukkan, kita gunakan solve agar menyelesaikan hitungannya. Jangan lupa gunakan tanda kurung dan tanda kurung kurawinya. Lalu kita masukkan EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, dan EQ5-nya. Setelah udah kita klik enter, di sini akan menghasilkan hasilnya, yaitu X sama dengan B tambah C min 30, Y sama dengan min B tambah 60, Z sama dengan min C tambah 40, A sama dengan min B min C tambah 80, dan B sama dengan B. Dan untuk nilai B dan C itu adalah parameter, jadi bebas nilainya.
Untuk kita mengecek kebenarannya dengan GeoGebra, kita bisa memisalkan B itu 20 dan C 10. Dalam GeoGebra, untuk kita mengubah variabel menjadi nilai, kita harus memberikan kode titik 2 sama dengan. Jadi seperti ini, B sama dengan titik 2 sama dengan 20, klik enter, dan C sama dengan titik 2 sama dengan 10. Lalu setelah kita sudah memasukkan kode untuk parameternya, kita masukkan lagi SPL-nya dan menggunakan titik 2 sama dengan lagi. Karena kita ingin melihat hasilnya kan. Di sini saya gunakan D, E, dan F sebagai pengganti X, Y, Z. Karena X, Y, Z tadi sudah digunakan di awal. Kita masukkan D, titik 2 sama dengan B tambah C min 30. Enter, dan E titik 2 sama dengan min B ditambah 60, lalu F titik 2 sama dengan min C ditambah 40. Dan setelah itu saya izin zoom. Setelah itu A titik 2 sama dengan min B min C ditambah 80. Jika semuanya sudah kita masukkan, kita gunakan kode tanda kurung Kurawi dan masukkan hasil yang sudah kita tulis tadi. D, E, F, A, B, dan C. Jangan lupa klik enter. Di sini akan menghasilkan 0, 40, maaf, 0, 40, 30, 50, 20, dan 10. Jadi ini tuh adalah hasil solusi lengkap berdasarkan input SPL dan parameter yang dipilih. Oke, kita next lagi ke PPT kita. Jadi dari hasil yang sudah kita lakukan yaitu manual dan GeoGebra, di sini saya akan memperbandingkan solusi manual dan GeoGebra ini. Jadi kalau manual, SPL itu dengan 6 variabel dan 5 persamaan itu membutuhkan eliminasi atau substitusi secara bertahap. Jadi yang sudah teman saya jelaskan tadi, kita harus mencari eliminasi dan substitusi dengan panjang gitu. Terus rawan kesalahan juga karena ini bukan sistem, jadi kita hitung dengan manual, jadi rawan sekali kesalahan. Dan seperti yang saya bilang tadi, memakan waktu yang panjang dan kurang efisien untuk sistem yang besar. Bayangin jika kita menggunakan banyak sekali variabel, itu akan memakan waktu yang lama. Kemudian jika kita menggunakan GeoGebra, ini tuh GeoGebra menyelesaikan SPL secara parametrik dan hasil yang ditampilkan itu langsung dan otomatis tanpa proses eliminasi manual. Lalu juga mudah melakukan uji coba nilai. Jadi kalau misalnya kita mau menguji coba nilai yang lain, kita tinggal masukkan aja kode nilai sesuai yang kita mau. Lalu selanjutnya adalah solusi optimal dan interpretasi. Jadi, dari hasil substitusi nilai B sama dengan 20 dan C sama dengan 10, diperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 40, Z sama dengan 30, A sama dengan 50, B sama dengan 20, dan C sama dengan 10. Jadi, interpretasinya adalah gudang 1 hanya memberikan pasokan ke toko 2 dan 3, lalu gudang 2 memberikan pasokan ke semua toko dengan toko 1 menerima pasokan terbesar, lalu semua kebutuhan toko yaitu 70 unit dan kapasitas gudang yang 80 unit terpenuhi. Dan terakhir semua nilai tidak negatif yang berarti solusi ini valid secara logistik. Lalu keunggulan metode dan software. Jadi, penggunaan teori matriks dan SPL untuk memodelkan masalah distribusi menguntungkan karena sangat cocok untuk sistem logistik dengan banyak hubungan antar titik distribusi karena dapat mengenangani banyak variabel. Tetapi menurut kami, penggunaan GeoGebra ini lebih unggul karena lebih efektif dan efisien, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Baik, kesimpulannya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa konsep matriks dan sistem persamaan linear atau SPL sangat efektif dalam memodelkan dan menyelesaikan masalah distribusi barang dalam bidang logistik. Dengan menyusun hubungan antar gudang dan toko dalam bentuk SPL, kita dapat membuat model yang sistematis dan akurat. Kegunaan ini dari pengguna software GeoGebra dalam penyelesaian masalah ini termasuk
kemudahan menghitung solusi parametrik, kemampuan untuk memilih nilai variabel bebas dengan fleksibel, dan kemampuan untuk memverifikasi hasil secara cepat dan akurat. GeoGebra ini tuh eh, telah terbukti dapat meningkatkan visualisasi dan efisiensi perhitungan TSN perhitungan tanpa mengurangi ketelitian hasil. Proses ini tuh menunjukkan bahwa konsep matematika seperti matriks dan row vektor memiliki aplikasi nyata dalam dunia logistik, serta penggunaan teknologi seperti GeoGebra membuat pemahaman dan analisis menjadi lebih efisien dan mudah dipahami, terutama dalam kasus distribusi berskala besar. Baik, jadi seperti inilah hasil metode penelitian yang kami lakukan. Kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan sangat Teliti. butuh. Pokoknya kami lakukan dengan serius lah untuk tugas ini. Jadi terima kasih sebelumnya buat Ibu Husno. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau salah pemahaman dalam metode yang kami pilih ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,